Apa yang gue lakukan itu anti mainstream semua. Contoh di sosmed, orang pengen dapat followers banyak, IG, wah tambah banyak tuh. Enggak, gue blok, gue tutup komen gue. Apa yang terjadi? Justin terkenal orang paling banyak ngeblok, iya kan? Dengan situ pun gue dapat attention. Ya. Gue di Twitter udah ngeblok 12.000 orang. Para Noise, dengerin versi lengkapnya dan download aplikasi Noise sekarang. Ngobrol, Bos. Untuk kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu bos juga. Tapi kita pengen ngasih tahu lu sama para Noise, kalau ngobrol bos ini bareng owner seru, ini pengen ngasih tahu sama lu semua kalau ngobrol sama bos tuh nggak harus selalu kaku, nggak harus tegang. Karena sebenarnya banyak sekali bos-bos di luar sana yang lebih santai gitu. Cuman kadang-kadang secara mentally kita tuh udah ngerasa kalau ngobrol sama bos jadinya lebih tegang. Di sini kita pengen kasih tahu kalau lu juga bisa terinspirasi dari bos lu sendiri. Makanya orang yang jadi tamu di Ngobrol Bos kali ini adalah orang yang sangat menginspirasi, apalagi untuk kerdus-kerdus di luar sana. Pasti mereka sangat terinspirasi lah dengan orang yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin? Gue merasa di kantor gue, tau nggak? Kenapa? Ada foto gue kiri, foto gue kanan, ya kan? Ada plakat, udah kayak ini bisa jadi kantor gue nih kayak begini. Gimana kalau pindah aja kan? Kayaknya sudah mulai kepikiran, kayaknya enak nih untuk pindah ke sini nih. Apa kabar Coach Justin? Baik ya. Ya. Sehat-sehat. Ini gimana? Kita kalau ngobrolin langsung ke yang berat-berat, serius-serius kayak nanti aja. Udah mandi Coach. Hidup itu sekali, jadi kita harus enjoy. Benar. Makanya tampang gue lebih muda daripada lu. Benar. Barang gue lebih tua. Bener. Nggak, Highlander lu tau nggak film Highlander yang kagak mati-mati. Ini Coach Justin tuh kagak mati-mati, kayak hidupnya segitu, mukanya segitu aja terus. Tapi kalau ngomongin gini, soal sepak bola, kan dulu di Belanda kan Coach? Enggak. Lu tuh di Belanda di PS, sempat PSV? Enggak, Utrecht. Oh, Utrecht, sorry. Utrecht ya? Utrecht. Oke. Jadi belajar bahasa Belanda lumayan cuy. Utrecht. Ya, Utrecht. Utrecht. Bukan Utrecht, tapi Utrecht. Utrecht. UNI, Utrecht. Utrecht ya? Ya. Di Utrecht itu dulu lu jadi ngelatih? Enggak, pemain. Gue masih main. dari umur 12 gue di sana. Udah masuk si ininya ya? Masuk SSB main. Utrecht. Ya. Sampai akhirnya nyampe senior gak sih Coach? Enggak, gue sampai junior, habis itu gue kuliah kan. Oke. Habis itu gue kuliah, terus gue main futsal. Nah, barulah di situ beralih ke futsal. Iya. Beralih ke futsal. Lu tau kenapa gue main futsal? Kenapa? Karena gue ini tingginya 175. Dan di Belanda itu termasuk kecil. 175? Ya, jadi gue sering disebut kleine, yang kecil. Dan di lapangan gue kan winger, gue penyerang, ngandelin skill dan speed. Betul. Karena gue kecil lah kasar dibanding Belanda lain. Jadi sering dihajar kan. Ya. Lama-lama capek juga dihajar terus kan. Terus udah gue main futsal aja dah. Biar nggak terlalu sering kena dihajar. Biar nggak sering dihajar. Iya. Tapi kan bukannya kalau main futsal tuh lebih ke pressing. Tapi nggak dihajar, lebih teknik. Oh gitu ya. Bener, karena lu nggak bisa nendang jauh terus lari gitu. Iya. Ya kan, lu beneran harus karena lapangan lebih kecil segala macam. Dan dulu bolanya nggak, kalau sekarang kan low bounce, jadi bounce dia nggak. Kalau dulu pakai bola biasa. Oh jadi bounce. Jadi cuma ukurannya lebih kecil, jadi bounce banget. Jadi lu butuh teknik untuk bisa kontrol itu bola. Oh itu tuh berubah ya? Gue baru tahu. Itu berubah. Itulah bedanya yang muda sama yang tua. Bukan karena umurnya tua, tapi pengalaman yang tidak bisa dibeli. Bener. Ya juga sih. Nah ini kita sekarang ngomongin soal Koci nih. Ya. Ke Justin. Ini adalah sebuah brand yang dirilis November 2022, betul? Ya, betul. Ya kan? Nah, ini juga udah pakai tuh. Ada nih, Paranus bisa lihat. Ini adalah brand yang desainnya ada gambar dombanya. Ini emang dibikin khusus untuk para domba-domba Coach Justin ini. Enggak gini. Jadi gue memang sengaja tidak mau bikin sportswear. Oh, okay. Gue bikin casual wear.
di mana semua orang bisa beli tanpa bahkan nggak suka bola pun. Nggak suka bola, suka karena mungkin desainnya, bahannya. Oke. Satu. Terus gue itu tahu terinspirasi dengan apa? Apa? Gue lupa nama brand Amerika yang mahal banget, tapi nggak ada bagus-bagusnya. Brand skateboard, apa itu namanya? Brand skateboard. Apa coach? Yang merah-merah. Apa? Treasure. Bukan. Bukan. Supreme. Supreme. Oh. Jadi gue kan 5 tahun terakhir tiap tahun ke Amerika. Gue ke New York. Lihat Supreme. Apaan nih? Dan harganya itu gila. Iya, betul. Sampai mereka pernah kerjasama dengan Louis Vuitton. Kalau lu bisa kerjasama dengan Louis Vuitton, admin, lu ada sesuatu. Bukan hanya karena mahal. Jadi ternyata Supreme ini dari skateboard. Oke. Jadi semua dibikin Supreme dan lain-lain, tapi desainnya biasa aja. Ya kan? Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Yang kita lihat orang kalau beli barang, satu brand, kedua desain, ketiga baru lihat bahannya, keempat ya harga mungkin. Iya, betul. Ya kan? Nah, gue berpikir kalau apa namanya, gue harus bikin sesuatu di mana orang suka. Okay? Sama kayak gue Pandit. Semua orang yang ada di sini, ini ada berapa? 80 orang ya. yang ada di sini juga ya. Itu semua bisa ngomong bola. Benar. Tapi berapa orang sama kayak gue bikin konten udah 4 tahun dari handphone doang. Semua orang bisa melakukan. Tapi berapa yang mau didengar? Betul. Iya kan? Iya. Nah, gue udah membuktikan bahwa tiap kali gue bikin video, bahkan gue bisa berani bikin member. Itu ada viewersnya, like it or not, haters atau lovers, betul. Mereka tetap nonton. Aja nonton, benar. Artinya gue punya sesuatu yang bisa menarik mereka. Nah, disitulah gue pengen membuat sebuah komunitas yang attach. Lu suka bola, nggak suka bola, hey Justin, suka Justin, tapi lu bisa attach dengan produknya. Iya. Nah, itu tujuannya. Oke. Tapi kenapa domba, coach? Nggak apa gitu? Domba itu gitu? Jadi logo gue itu ada 2, nanti kedepannya akan ada polo shirt kan. Nah, polo shirt itu nggak akan ada koci tapi ada domba. Ada gitu. Logonya domba. Jadi ada yang pakai koci, ada yang pakai domba. Karena itu identik dengan gue. Tapi sekali lagi gue tidak mau sportswear. Nggak ada hubungan dengan bola, basket, apa, nothing. Casual wear. Nanti akan ada polo shirt, sweater, hoodie, jaket, itu kedepannya. Sekarang kita mulai dengan t-shirt. Dengan t-shirt, orang bisa lihat dulu apakah benar kualitasnya bagus, apakah benar desainnya bagus. Kita mulai dari situ. Kalau kita udah grab pasarnya, ya artinya kita akan ke depan. Jadi ini benar-benar proyek jangka panjang. Oh, pantesan lu sangat memikirkan ini juga ya. Sangat memikirkan ini. Ya, makanya gue sangat concern dengan quality dan desain. Iya. Dan itu juga misalnya kalau para Paranoid pingin lihat, pingin tahu, ada juga di Tokopedia, tinggal cari aja Koci ya. Bisa langsung Koci ID. Koci ID ada di situ, bisa langsung di sana. Ngomongin soal bisnis, sebenarnya awal, pingin bikin bisnis itu dari mana, Coach? Gue nggak suka kerja sama orang. Dan di Belanda pun berapa kali gue pindah kerjaan karena gue merasa atasan gue tolol. Jadi kalau gue merasa atasan gue tolol, ya gue nggak mau disuruh sama orang yang goblok. Kalau orangnya gue merasa lebih pintar, ya ayo, ngerti nggak? Kalau nggak, who the fuck are you, ngerti nggak? Mau ngatur-ngatur gue. Jadi gue kerja setahun, 2 tahun, 2 tahun nggak pernah lebih dari rata-rata setahun lah. Nggak pernah lebih dari sampai 10 tahun, 5 tahun gitu kayak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena gue artinya gue memang harus kerja sendiri, sesimpel itu. Iya. Makanya akhirnya lu memutuskan untuk berbisnis lah kayaknya ya. Oh gitu. Akhirnya muncullah si bisnis pertama itu. Bisnis pertama di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Jual beli kertas. Kertas. Ya. Oh. Kertas itu hanya produk. Kalau lu punya mindset untuk berbisnis, lu mau jual apa aja bisa asal jangan jual diri ya. Itu beda. Aduh, pingin lagi gue masuk tadi di situ, cuma gue tahan. Padahal ada banget gue itu di situ banyak. Tapi I mean what I try to say, semua produk itu bisa dipelajari. Ya betul. Sepak bola itu hanya produk. Betul. Cara untuk ya. Pada saat lu
pelajari product knowledge. Cara ngejualnya itu gampang. Karena waktu gue di Belanda, gue juga sering jualan. Ya. Jualan apapun lah. Jadi jiwa sales di gue itu memang udah dipupuk dari dulu. Udah dipupuk dari dulu. Pantes. Udah dipupuk dari dulu. Abis itu ya mulai hidup gue naik turun lah. Itu kan akan jadi panjang kalau gue cerita. Itu butuh dua hari itu. Oh, butuh 2 hari. Nanti boleh kirim email aja nggak? Ya, oke. Jadi setelah bisnis kertas itu gue naik turun. Itulah salah satu alasan kenapa gue nggak mau punya anak. Jadi bukan anti aging atau apa anti aging yang dibahas lagi itu ya. Anti aging kayak walaupun masker mungkin ya kalau lihat gue umur 55 tahun kayak begini mungkin ada efeknya, tapi itu bukan alasan gue nggak mau punya anak. Karena gue tahu hidup gue itu nggak jelas. Bisa up, bisa down. Dan itu memang gue alami. Dan kalau gue punya anak, kasih anak-anak gue. Takut kaget ya. Iya, lihat ya tiba-tiba dia bisa liburan ke Amerika, terus tahun depannya liburan ke condet gitu kan. Condet doang. Kasihan anaknya kan. Iya, betul. Nah, itulah kenapa gue bilang bini, ya kita nggak usah punya anak, dan bini gue setuju. Luar biasa sih ngedengerin Coach Justin cerita tuh kayak didongengin bokap gitu kayak. Banyak ceritanya kayak gitu, pengalamannya udah cukup lumayan tebel. Dan selama di Belanda berarti lu merasa banget ya dari hal brandingan atau enggak dari bisnis, ada yang lu dapetin nggak sih? Gue ternyata kalau ketika di Belanda gue bisa tahu nih cara nge-branding gue tuh seperti apa, atau enggak cara gue berbisnis tuh seperti apa. Gini, gue itu merasa diri gue itu anti mainstream. Karena kalau lu berbisnis mainstream, gue akan kalah. Modal gue nggak kuat. Benar. Saingan lu juga banyak. Iya, saing banyak. Brandnya mirip-mirip sama banyak. Jadi yang gue lakukan selama ini mungkin orang tidak begitu sadar. Apa yang gue lakukan itu anti mainstream semua. Contoh di sosmed, orang pengen dapat followers banyak, IG, wah tambah banyak. Enggak, gue blok, gue tutup komen gue. Iya bener lagi. Nggak bisa komen. Apa yang terjadi? Justin terkenal orang paling banyak ngeblok. Iya kan? Dengan situ pun gue dapat attention. Gue di Twitter udah ngeblok 12.000 orang. itu sebanyak gue yang ngefollow orang. Gue ngefollow orang 12.000, dia diblokin sama dia. Dan itu gue sendiri ya. Oh gitu. Gue kan nggak punya asisten, nggak punya manajer. Itu lu all on my own. Sosmed lu pegang sendiri ya, Gue pegang sendiri. 12.000 diblokin. Jadi komen gue limit. Jadi orang nggak bisa sembarangan. Ngerti nggak? Kan banyak yang benci, banyak yang nggak suka itu. Iya pasti. Lu kok nggak bisa? Jadi netizen itu merasa ada aturan mainnya, terus gue harus ngikutin aturan mereka. Ya, fuck you lah gue bilang. Gue lawan hal-hal kayak begitu. Iya.